Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi, Bu Tia. Ya. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Pagi, Bu. Baik, Alhamdulillah Bu. baik. Biasa, Ibu. Sehat ya semuanya? Sehat, Bu. Ya. Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah kalau misalkan semuanya sehat ya. Untuk kegiatan hari ini, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, di sini kenapa kalian dikumpulkan di dalam satu ruangan ini? Apakah kalian tahu? Tidak, Bu. Oh, Belum, ya, Bu. ya nanti di sini kita akan melakukan, kita semua akan melakukan bimbingan kelompok seperti itu. Dan karena ini teman-teman satu kelas semua ya, kelas 10 AKL 4, jadi Ibu rasa tidak perlu perkenalan lagi karena Ibu juga sudah beberapa kali masuk kelas, jadi Ibu yakin kalian juga sudah mengenal Ibu dan sudah mengenal satu sama lain, bukan? Iya, Bu. Iya. Ibu absen Oke. saja ya, absen saya berdasarkan kemarin anggota kelompok untuk ini kelompok 2 gitu ya. Ibu absen Eva Fauzia, Hadir. Juli, ya. Juliana ada? Hadir, Bu. Ya, Siti Lubaba. Oh ya, semuanya hadir semua ya. Terima kasih sekali karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke ruang BK dan kita nanti untuk di sini kita akan belajar terkait etika berkomunikasi. Jadi ya, nanti agar kalian bisa tahu bagaimana sih etika berkomunikasi itu dan etika yang berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Kemudian nanti untuk waktu pelaksanaannya sendiri kita sepakati ya, waktu pelaksanaannya itu adalah 1 kali 45 menit atau 1 jam pelajaran. Karena tadi Ibu sudah meminta izin ke guru mata pelajarannya hanya 1 jam pelajaran saja. Sepakat semuanya? Siap, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Ya, sebelum memulai kegiatan, kita akan melakukan ice breaking dulu agar semuanya lebih rileks dan lebih santai dalam mengikuti kegiatan ini. Untuk ice breakingnya, kalian ikuti instruksi dari Ibu ya. Kalau misalkan ada kata-kata Ibu berkata tepuk tangan, kalian ikuti tepuk tangan. Tapi kalau misalkan tidak ada instruksi Ibu berkatanya, kalian jangan ikuti. Paham? Paham, Bu. Oke. Bu. Ya, mulai ya sekarang. Coba di unmute semuanya. Oke. Ibu berkata pegang kepala. Pegang pundak. Silahkan turunkan tangannya. Oke, ya terima kasih sekali semuanya sudah konsentrasi ya. Oke. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah di bimbingan kelompok ini. Nanti di sini akan ada langkah awal. Langkah awal tadi kita sudah lakukan ya. Terus kemudian nanti kita akan ke langkah inti, di mana di langkah inti ini nanti Ibu akan menyampaikan materi terkait etika berkomunikasi. Terus nanti akan Ibu menayangkan video terkait bagaimana sih etika komunikasi yang baik itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan berdiskusi. Apakah semuanya sudah siap? Siap, Bu. Oke, siap ya. Kita langsung masuk saja ke intinya. Tuh, cuman sebelum Ibu memberikan materi terlebih dahulu, Ibu akan menanyakan kepada kalian, apa sih yang kalian pahami terkait etika berkomunikasi itu? Ada yang tahu? Asri bisa menyampaikan apa yang Asri ketahui terkait etika komunikasi? Etika komunikasi itu adalah tata cara kita dalam berkomunikasi sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat mungkin ya Bu. Iya, pintar sekali ya. Oke, terima kasih Astri untuk pendapatnya. Di sini Ibu akan menyampaikan materi terkait etika komunikasi. Saya akan menjelaskan terkait yang pertama pengertian etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi itu adalah suatu penghubung kehidupan, salah satu ekspresi dari karakter, sifat atau tabiat seseorang untuk saling berinteraksi. Tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus berangkat dari niat tulus yang diekspresikan. Jadi bukan hanya tutur kata kita yang baik saja atau tutur kata kita yang sopan saja, tapi harus ada ekspresinya yang tulus juga.
Kemudian di sini yang kedua itu ada bentuk etika komunikasi. Bentuk etika berkomunikasi itu berkaitan dengan tutur kata yang baik, kesabaran, niat tulus yang diwujudkan dalam bentuk ketenangan dan empati dalam berkomunikasi. Nah, maksudnya kesabaran dalam berkomunikasi ini seperti apa sih? Contohnya, kalau misalkan bicara itu tidak ngegas gitu. Jadi kalian kalau misalkan sedikit-sedikit ditanya terus ngegas dan lain sebagainya itu harus mencoba diperbaiki seperti itu. Nah, maka dari itu dengan bentuk etika berkomunikasi tersebut akan menciptakan komunikasi yang saling berharga, perhatian, dukungan, dan timbal balik. Jadi ketika manfaat memperhatikan dan melaksanakan etika komunikasi. Di sini sebenarnya ada banyak sekali manfaatnya ya. Cuman di sini Ibu hanya memasukkan beberapa manfaat apabila kalian memperhatikan dan melaksanakan etika berkomunikasi. Yang pertama, melancarkan komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, dapat mudah memahami apa yang dikomunikasikan orang lain. Yang ketiga, dapat diterima di dalam kehidupan masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku, memperkuat jalinan hubungan dengan orang lain. Kemudian, yang keempat, tidak mudah untuk bertindak sembarangan dalam berkomunikasi. Nah, jadi tidak mudah bertindak sembarangan dalam berkomunikasi itu apa? Maksudnya nanti dalam komunikasi kalian tidak mengeluarkan kata-kata segala kebun binatang dibawa-bawa atau kata-kata kasar. Jadi hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan kalian menerapkan etika berkomunikasi, kalian juga pasti sudah memiliki aturan-aturan sendiri dan patokan-patokan tersendiri seperti itu. Sifat-sifat etika berkomunikasi. Nah, di sini ada 4 sifat etika berkomunikasi. Yang pertama itu adalah penghormatan terhadap seseorang tanpa memandang umur, status, atau hubungan dengan si pembicara. Dalam artian kita jangan sampai membeda-bedakan ketika kita berbicara, maksudnya mentang-mentang dia itu umurnya di bawah kita, jadi kita berbicaranya menjadi kurang sopan. Tapi kita harus berbicara secara sopan juga meskipun lawan bicara kita adalah yang di bawah kita, yang umurnya jauh lebih muda dari kita. Karena apa? Mereka juga ketika lawan bicara kita yang lebih muda itu melihat cara bicara kita dengan baik dan sopan, otomatis mereka akan bisa meniru kita. Apalagi ketika kita berbicaranya dengan orang yang lebih tua seperti itu. Kita harus memperhatikan etika berkomunikasi kita, sopan santun kita, ekspresi kita seperti itu. Yang keempat, terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau tidak disetujui. Jadi gini, contohnya ketika dalam diskusi, ketika kalian ingin menyetujui atau tidak menyetujui pendapat teman kalian, kalian itu harus apa terlebih dahulu ya, misalkan angkat tangan dulu untuk menyampaikan ide kalian, terus kemudian menggunakan bahasa baik ketika menyampaikan pendapat kalian. Jangan sampai pendapat kalian itu mematikan teman kalian gitu. Dalam artian contohnya teman kalian sedang berpresentasi gitu, terus kalian ingin menyanggah, tapi kalian malah mematikan, dalam artian menjatuhkan teman kalian sendiri. Ibu akan menampilkan tayangan ya, video ya. Ada contoh etika komunikasi yang baik seperti ini. Kali dulu sama yang ini. Oh iya. Nanti jumlah dibagi sama yang ini. Terus provokasi. Dengerin provokasi. Mau tanya dong, yang ini, nomor 5 ini loh. Wah, yang ini Ya. jadi tinggal sama yang ini lagi dimasukkan ke sini lagi. Oh, dimasuk. Oke. Iya, dimasukkan ke sini. Lalu kan udah ketemu tuh jalan. Ya udah, dipilih aja ada nggak di sini. Oh. Oke. Kalian udah tahu provokasi belum? Sana yuk. Tayangan videonya seperti itu. Ya, semuanya menyimak? Iya. Ya, apakah semuanya menyimak videonya? Menyimak Ibu. Iya, menyimak ya, bagus sekali. Sekarang Ibu minta tanggapan kalian terkait video dan materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Mari kita berdiskusi bersama-sama membahas tadi materi dan video yang Ibu sampaikan ini ya. Mungkin Eva Wahyuni bisa menyampaikan pendapatnya tadi.
Ya, Bu. Jadi kalau kita menggunakan bahasa dan intonasi yang baik, mungkin dalam berkomunikasi dan menggunakan tata krama yang baik dalam berkomunikasi, orang akan lebih nyaman berbicara dengan kita dan akan tidak memicu kesalahpahaman gitu ya, Bu Tia. Oh ya, baik, terima kasih. Sangat baik sekali jawabannya. Lalu apa saja sih tadi yang bisa dicontoh dalam video yang Ibu tayangkan? Mungkin Asri bisa menjawab? Saya cuma ingatnya satu ya, Bu Tia, Iya. itu yang kalau lagi apa namanya lagi bicara, itu temannya lagi bicara diskusi, kita tuh jangan langsung nyerobot, jangan langsung hey Abian nggak langsung kayak gitu, tapi harus menunggu dulu menyimak. Tapi kebanyakan kita gitu ya teman-teman, suka gitunya di kelas. Iya. Kemudian tadi apa saja sih yang bisa dicontoh gitu ya dari tayangan video atau dari tadi penjelasan teman-teman yang sudah disampaikan kayak gitu. Selain tadi jangan memotong pembicaraan, terus apalagi? Mungkin Angga bisa menyampaikan pendapatnya? Gimana, Bu? Ya, hal apa saja sih yang bisa dicontoh dari video tadi, terus dari pendapat teman-teman terkait etika komunikasi yang baik itu seperti apa? Kita harus sopan dalam berbicara. Ya, terus? Contohnya seperti tadi yang di video, kalau misalkan mau bertanya atau mengingatkan, kita itu harus secara baik-baik, tidak boleh langsung seperti ngebentak gitu tuh. Oh iya, ngegas gitu ya, ngegas. Jadi harus sabar gitu ya. Sabar, Jadi ya. seperti tadi yang memang harus diperhatikan dalam berkomunikasi itu adalah etik apa namanya kesopanan, bahasa yang digunakan. Ingat, kalian itu anak sekolah gitu ya, apalagi sekarang kalian sudah masuk tingkat SMK gitu. Kalian itu harus sudah lebih dewasa dalam berbicara juga. Kalian itu harus bisa memfilter mana kata-kata yang baik dan mana kata-kata yang buruk. Jangan sampai udah Bu, saya mah udah temenan Bu sama si ini udah nggak tersinggung. Ya, mau tersinggung atau tidak, kita tetap harus bisa membedakan mana kata-kata yang baik dan mana kata-kata yang buruk. Agar apa? Kita lebih terlihat, oh iya, dia itu sekolah, pantas, dia itu bicaranya baik karena disekolahkan. Ya, setelah tadi materi yang Ibu sampaikan dan proses diskusi ini, Ibu nanti akan membagikan lembar LKPD. Nanti tolong Heru bagikan lembar LKPD-nya ya. Siap. Oke, semuanya sudah mendapat lembar LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, terima kasih sekali anak-anak karena sudah terlibat aktif dalam kegiatan diskusi dan tadi dalam penyampaian materi dan video juga kalian sudah menyimak dengan baik. Impulan dari kegiatan kita hari ini itu apa? Kesimpulan kita pada hari ini ya apa namanya, kita harus bisa mengatur komunikasi kita, baik itu ke yang lebih tua atau ke yang lebih muda, itu tetap harus memperhatikan hal-hal seperti salam, seperti waktu berkomunikasi, terus juga harus tahu tujuan dari kita berkomunikasi. Seperti itu, Bu Tia. Iya, baik. Terima kasih sekali untuk jawabannya. Sangat luar biasa sekali ya, Amalia. Jadi sudah memperhatikan dan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini sehingga bisa menyimpulkan apa makna dari kegiatan yang telah kita lakukan. Kemudian Ibu harap untuk kedepannya setelah ini kalian bisa belajar lebih banyak lagi gitu ya terkait etika komunikasi yang baik seperti apa dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk tindak lanjut yang akan dilakukan adalah Ibu nanti akan melihat di kelas apakah kalian itu sudah menerapkan etika komunikasi yang baik atau belum. Nanti di akhir Ibu akan membagikan lembar evaluasi dan Ibu harap nanti kalian bisa mengisinya ya. Siap, Ibu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf tadi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kata-kata Ibu yang menyinggung diri kalian, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya sehat selalu ya. Mungkin kita tutup saja dengan doa. Heru bisa dipimpin untuk menutup kegiatannya. Saya wakilin, Bu. Oh ya, Siti, wakilin saja ya. Teman-teman,
Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali nanti di jadwal bimbingan klasikal ya. Hari Kamis ya, berarti besok ya. Besok Ibu ada jadwal di kelas kalian ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Tia.